Kamu kan sama menuntut dia tuh secara pidana ya? Pidana. Artinya kalau dia salah, bukan cuma dia harus bayar, dia harus masuk penjara loh. Betul. Kamu siap ibu masuk penjara? Harusnya dia udah berpikir dengan apa yang dia lakukan, harusnya dia udah berpikir ya. Dengan pemalsuan itu dia akan mendapatkan apa. Hubungan seorang ibu dan anak itu memang dinamis sekali ya. Sudah pasti kita semua punya seorang ibu karena kita dilahirkan oleh seorang ibu. Tetapi memang tidak semua hubungan itu bisa smooth seperti yang orang inginkan atau orang harapkan, ya kan? Ada banyak dinamis daripada step masing-masing keluarga. Nah, kemarin ini ada kasus yang lumayan viral tentang seorang ibu dan seorang anak yang berperselisihan, berkonflik. Ada konflik ya. Yaitu adalah Bu Kusuma dan anaknya hari ini adalah Bu Fani, Fani aja Stefani, ya kan. So, Fani, sudah pasti nih ya, orang pasti bingung ini anak menggugat ibunya sendiri. Orang pas baca itu pasti langsung bilang gini, gila anak kurang ajar, Betul. Anak durhaka. Betul. Kamu hari ini muncul di sini kan berani, baru gue tuh nggak durhaka, ini semua ada kayak begini, ya kan. Nah, saya nggak mau banyak cerita tentang kronologinya, karena saya udah pernah interview ibu juga, jadi biar nanti mereka nonton hanya saja, dia kan share dengan semacam. Tetapi ketika baca news membuat kamu sebagai seorang villain daripada story ini, gimana respons kamu? Karena saya tidak merasa saya durhaka. Saya hanya untuk mau ngasih tahu mama saya itu, Mama, ini kamu tuh memalsukan ini salah. Oke. Supaya semua itu bisa kembali ke jalan yang benarnya. Alright. Kenapa kamu nggak hubungin saya? Kamu kalau bilang saya susah dihubungin, toh selama dari 2013 sampai ke 2020 itu kita masih suka ada hubungan. Walaupun itu lewat kakak saya. Oke. Dan saya suka menanyakan, kok surat surat SKW, kok papa meninggal nggak pernah dibuat? Dia bilang belum buat. Ya sudah, saya percaya aja untuk yang dia omongin itu walaupun saya dibohongin. Oke, sorry, saya jadi mau step back dulu. Kan jadi kasusnya adalah ayah kamu meninggal tahun 2013, benar ya? Dia ada sebuah perusahaan yang katanya dibangun sama ayah sama ibu kamu. Betul. Itu benar nggak? Betul. Benar. Jadi kamu ada 4 anak, cuma 1 anak meninggal ya, kakak gede. Jadi ada 3 anak ini tidak pernah in a sense partisipasi untuk membangun perusahaan ini. Betul. Setuju ya? Setuju. Oke. Kasus terjadi karena ayahku meninggal. Sudah pasti kalau seorang ayah meninggal, biasanya ada 5 warisan kepada secara hukum pun sebagai anak-anak dan juga mungkin sebagai kepada istri ya mungkin. Iya, istri dan jadi dalam warisan itu harta suami dan istri itu dijadiin satu, harusnya dibagi 2, 50% itu terus yang 50% ini bagi 4 lagi. Jadi saya itu kalau misalnya dari all cuma dapat 1/8. Kalau misal contohnya istri belum meninggal, kok istri ikut harta masuk ke sana juga nggak dong? Karena dia nggak ada surat pisah harta. Tapi menurut saya gini, misal contoh sekarang seorang ayah meninggal, kita ngomong kasus general ya. Ayah meninggal, ibu masih hidup. Masa harta ibunya harus dibagi ke anak-anak juga? Oh, belum. Belum kan? Itu belum. Enggak, kan? Tapi harus dibendel di dalam satu bendel waris ya. Wartawan pengacara saya yang bisa. Almarhum Sugianto dan Ibu Kusmayati itu meninggal tanpa adanya perjanjian kawin. Pak Sugianto meninggal buat ibunya. Pak Sugianto dan Kusmayati itu meninggal tanpa adanya perjanjian kawin. Dan ditemukan tanpa adanya wasiat, itu hartanya campur bulat. Jadi keseluruhan harta itu 100% dibagi 2, 50 untuk Ibu Kusmayati, 50 untuk almarhum Sugianto. Yang bagian 50 almarhum Sugianto itu yang menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada para ahli waris, yaitu istri atau pasangan yang terlama dan 3 anaknya. Jadi masing-masing 1/8. Oke. Jadi sebenarnya bagian ibu itu 50% dari harta bersama plus dia punya tadi 1/8 dari ahli waris. Oke, nah setahu saya PT yang kita sebut ini, saya lupa nama PT-nya apa. Bima Jaya Mustika. Itu ada satu PT kita ambil, sekarang ini satu PT kan. Itu shares-nya adalah 40% adalah almarhum bapak kamu, 40% adalah ibu, 20% adalah konsul nama nomini, which is a nominee kan, bukan actual owner-nya, right? Iya, betul. Kamu sekarang pengennya apa sih, harapinnya dari ini? Yang saya mau itu pertama minta kejujuran mama saya. Oke. Dan list terbuka. List terbuka dari? Dari mama saya.
dari harta yang peninggalan dari dari papa selama Iya. pernikahan ini tuh apa aja. Oke. Saya juga nggak minta enggak. Saya cuma keluarin list. Kenapa dia takut? Kalau selama dia benar, kenapa dia takut untuk mengeluarkan list harta yang dihasilkan selama pernikahan sampai papa meninggal? Tuh kata hukumnya mereka tuh udah dikeluarin listnya? Belum. Belum. Jadi dia cuma as of today belum ada keluar. Ya belum. Oke. Kalau udah keluar pasti nggak akan terjadi sampai persidangan dong. Oke, sorry. Jadi kamu mintanya hal tersebut. Jadi di situ terus apa lagi yang minta? Audit perusahaan sejak papa saya meninggal sampai sampai sekarang 12 Jadi tahun. 11 tahunan. Oke, 12 tahun. Terus apa lagi? Hak saya yang dari almarhum aja kali ya. Itu yang bisa dikeluarkan, yang lain enggak. Kenapa tiba-tiba pas saya baca di berita, kamu boleh clarify nggak sih? Kata ada angka keluar, kamu mintanya 500M. Saya tidak pernah keluar dari mulut saya 500M dan 50 kilo emas. Itu dari mana berita tersebut? saya Jadi juga nggak tahu. Nah, kemana ibunya juga bilang tadi ada permintaan dari pihak kamu 500M. Ada bukti real nggak? Saya nggak tahu. Iya, kata makanya kamu. kan nggak. Dari saya pribadi atau pengacara saya aja tidak pernah keluar 500 miliar dan 50 kilo Tidak emas. pernah ada. Tidak ada. Adakah angka kalau saya terakhir diturun ke 200M gitu? Ada juga Jadi nggak gini, itu? itu perhitungan awalnya tuh dari harta yang kayak mobil, tanah, Ya. dan penghasilan perusahaan selama 9 tahun. Oke. Jadi kalau di all in itu kan ikutin harga pasaran itu juga cuma dihitung 50%. Itu Oke. totalnya cuma 200-an kalau nggak salah. 200M. Mm-mm. Oke. Itu juga dibagi 4, Benar. bukannya saya minta 200M 500M, semuanya. berarti 500M mama saya harganya 2 triliun dong. Kan gitu. Nah, itu yang dia nggak ngerti dan dijelasinnya jadi salah. blunder semuanya. Oke. Dan sekarang kan kasusnya masih di pengadilan ya, jadi belum settle sama sekali ya. Lagi masih pemeriksaan saksi. Kan kamu tadi bilang kamu betul pengen cuma kejujuran dari ibu aja. Iya. Kamu coba pengen kita ngobrol gitu loh. Iya. Maksud ini sebelum ini nggak pernah kalian mencoba bertemu dari dua pihak ngobrol gitu, nggak usah masuk ke pengadilan. Saya juga awalnya nggak mau seperti ini. Iya. Karena juga malu, aib keluarga pasti terbuka. Sure. Saya udah lewat saudara-saudara saya untuk ngomong sama beliau, tapi no respon. Jadi Really? saya harus kemana? Sorry, jadi kamu sih bilang ke kakak adik kamu, Bukan ke kakak sepupu saya. kakak sepupu tadi siapa? Jadi, Cousin. cousin kamu minta ngomong. Yang itu udah deket sama mama saya Iya, dan kamu- kakak saya. kamu bilang apa ke dia? Saya bilang, kok tolong diomongin sebelum Fani somasi. Oke. Tolong dibicarain ini gimana yang masalah pemalsuan tanda tangan. Dia bilang, oke, Koko ngomong, no respon Van. Ya udah, terserah Fani. Berapa kali dia coba? Kayaknya ada 2-3 kali ya dia ngomong. No response. No Maksudnya response. artinya jadi saudara kamu, sepupu kamu itu nanya ke ibu, Iya, tidak ada. nggak ada tanggapan. Kamu masih hubungan dengan kakak adik kamu nggak? Saya sejak itu Sejak udah kasus ini? emang Sejak tidak. kasus ini? Iya, enggak, sebelumnya juga emang belakangan tuh udah jarang hubungan juga sama Alright. kakak saya. Jadi kan saya nggak bisa terlalu komentar karena kasus sekarang masih ongoing. Iya. Kita juga nggak tahu banyak saksi dan lain sebagainya. I'm sure banyak paperwork yang harus discusskan. Memang, tapi setahu saya kemarin ketika interview, ibu ada bilang memang ada kesalahan di mana dia pas lagi pas surat Keterangan waris. waris ya namanya ya, yang dia katanya Palsuin. memalsukan nama kamu ya. Jadi itu salah satu isu yang kamu ingin. Jadi gini, di surat keterangan waris itu emang dipalsukan. Menurut dia, surat keterangan waris ini dia selalu Ya, bilang, benar, selalu bilang ada nama saya. Betul, di sini ada nama saya, Bu. Emang nggak salah. Benar. Betul. Tapi dari surat ini dia rubah ke data perusahaan. Yang Dia katanya diganti ke nama adik kakak kamu kalau nggak salah Iya, ya. ke kakak saya dan adik saya. Dan di sana ditulis bahwa saya telah melepaskan semua hak saya. Di PT tadi itu. Iya. Jadi maksud saya kalau emang mama itu nggak mau masukin saya, nggak masalah Bu. Saya juga tanpa perusahaan tersebut saya tetap bisa hidup. Tapi ya ngomong baik-baik. Toh belangko kosong aja saya tanda tangan kok. Yang dia jual mobil saya, yang bilangnya hadiah ulang tahun, saya tanda tangan kok surat itu. Tapi bukan begitu caranya dipalsuin semua. Itu yang saya nggak terima. Jadi kamu sebetulnya bukannya lagi pengen hartanya? Tidak, saya tidak mau hartanya. Saya cuma butuh kejelasan. Oh, ini hartanya papa mama yang dihasilkan selama ini. Tanah di sini, di sini, di sini. Saya cuma mau tahu itu aja. Kejelasannya. Karena perusahaan aja dipalsuin, Bu. Berarti kan saya sebenarnya menjaga untuk tidak menjadi kesalahan yang lebih berlanjut. Karena kalau itu
misalnya dia tiba-tiba jual tanah tanpa sepengetahuan saya, bisa, karena saya di surat itu kan udah ditulis saya melepaskan hak. Bisa. Tapi kalau saya nuntut kan pihak ketiga kena. Kamu kan sama menuntut dia tuh secara pidana ya? Pidana. Artinya kalau dia salah, bukan cuma dia harus bayar, dia harus masuk penjara loh. Betul. Kamu siap ibu masuk penjara? Ya, harusnya dia udah berpikir dengan apa yang dia lakukan, harusnya dia udah berpikir ya, dengan pemalsuan itu dia akan mendapatkan apa. Tapi kan ini ibu kamu, maksudnya kamu ada tega ibu. Kita udah melakukan. Misalnya dibilang ketuk palu loh, bilang ibu masuk penjara. Kamu maksud tidak ada rasa? Saya juga tidak berharap mama saya masuk penjara, tapi sudah banyak dilakukan restoratif justice, dari kepolisian, dari dari kejaksaan dan pengadilan. Sebenarnya kasus ini kalau dia sedikit ini, saya tidak pernah tuh ngomongin masalah jumlah nominal. Ini dari kepolisian. Saya cuma minta data list harta dan audit perusahaan, karena saya kan tidak tahu apa yang terjadi selama 12 tahun itu. Dan kamu kan nggak pernah involved di bisnis tersebut. Dan saya tidak pernah ditawarin. Nggak pernah tawarin? Tidak pernah. Kamu masuk ke perusahaan mama ya? Tidak. Saya tidak pernah, dari sebelum kawin sampai setelah kawin pun saya tidak pernah ditawarin untuk masuk perusahaan Bima Jaya Mustika. Jadi artinya kamu ini kayak kamu merasa dari pihak kamu adalah this is the last resort untuk kamu mau mengerjakan hal ini biar mama kamu membuka lah intinya, jujur segala-galanya dengan cara quote-unquote mengancam, mencari keadilan dengan penjara tersebut. Iya. Tapi kamu sudah nggak pengen masuk mama penjara? Enggak. Sebenarnya dari pengadilan itu juga udah memberikan RJ ya, karena kan dia yang minta RJ. Kalau saya kan ya jalan aja kasus, karena kan emang udah terbukti. Kayak kemarin kan saksi juga udah ngomong kan, tanda tangan saya juga dipalsuin, Edi Budiono itu. Jadi ya saya nggak tahu gimana mereka menjalankan perusahaan ini, kan udah ilegal semua sebenarnya. Berarti ada apa? Kok mama berani, segitu beraninya untuk melakukan hal itu? Is the company doing very well, PT Bima ini? Awalnya sih bagus. Sekarang? Kalau sekarang sih kayaknya nggak tahu ya, makanya saya tidak mengerti. Makanya saya minta audit. Kan berarti kan selama kamu sebelum menikah, kan kamu kan kalau salah kakak baru menikah juga ya? Maksudnya yang menikah cuma baru kakak sama kamu kan? Setelah saya nikah 2007. 2007. 2011 katanya kakak saya, baru adik saya menikah. Sebelum kalian menikah semua, berarti kan ini PT satu perusahaan ini yang punya orang tua kalimu itu adalah yang membiayai seisi keluarga kamu, benar kan? Betul. So I would say that this business itu pasti lumayan lah, maksudnya secara finansial dong, benar kan ya? Sangat bagus sekali ya. Tapi kamu nggak tahu sekarang terjadi apa ya begitu. Oke. Saya pengen sekarang mundur sedikit ya, Fani. Saya pengen tahu kamu tuh pas kecil growing up sama keluarga kamu itu hubungannya sebetulnya kayak gimana? Ya kan? Kamu dari dulu pas kamu kecil tuh deket sama orang tua nggak sih? Saya deket sama papa saya. Kenapa nggak pernah deket sama mama? Ya nggak tahu ya, mama saya terlalu gimana. Saya dari awal emang nggak deket. Saya deketnya sama papa saya. Kamu ingat kamu memori kamu paling awal itu kenapa ada satu feeling kayak sama mama tuh nggak deket itu, inget nggak? Kamu umur berapa? Nggak ingat, tapi gitu aja. Begitu aja jalan sampai dewasa, saya ya sama papa saya. Gitu. Banyak kan deket sama papa saya, cerita sama papa saya. Oke. Ibu Kusum mengatakan bahwa pas papa kamu sampai kamu jalan jenguk katanya. Emang pada saat papa sakit saya juga tidak tahu dan tidak diberitahu. Karena gini, kalau diceritain begitu kan bingung ya. Jadi 2010 itu saya bangun pabrik di Kerawang. Ini kamu punya sendiri? Iya, punya saya, pabrik saya sendiri. Saya meminjam tanah papa saya sebenarnya awalnya. Tapi saya bilang ke mama saya, kalau saya mampu saya akan bayar ini tanah. Tapi kalau saya tidak mampu, saya akan, mama boleh masukin saham ke saya. Setelah berjalannya waktu, berapa bulan saya bangun, baru setengah jadi lah, saya melunasi tanah itu. Mama saya nggak memberikan, saya tidak memberikan saham itu. Karena kamu udah bayar lunas. Udah bayar lunas pabrik tersebut. Mungkin dia juga jadi dia juga nggak ikut kasih saya masuk ke perusahaan. Jadi dia kayak balas dendam gitu. Jadi kayak, ya udah lu juga nggak usah masuk perusahaan gua. Karena lu nggak kasih gua masuk, gua nggak kasih masuk juga gitu. Kamu pernah jealous nggak sih bahwa
kakak sama adik kamu kerja di PT itu kan, benar nggak sih? Pernah ada rasa jealous nggak sih? Kok mereka dulu boleh ditawarin, kok gue nggak ditawarin sih? Jujur kalau untuk masuk perusahaan itu saya tidak ada jealous. Kan saya juga nggak ditawarin dan saya juga tidak pernah menawarkan diri untuk masuk ke perusahaan tersebut. Karena saya merasa saya udah cukup sama suami saya. Dia udah bisa ngehidupin saya, ya udah. Apalagi yang dicari, kenapa harus cari capek? Tapi nggak ada rasa jealous kan? Kadang-kadang orang masa, oh kok kakak adik gue, walaupun kok lu kamu udah cukup, tapi ada feeling kayak validasi dan lain sebagainya, respect lah, whatever. Jujur nggak ada. Selama dia tidak memalsukan tanda tangan saya. Saya juga tidak mau perpanjang ikut-ikutan masalah pusing kerjaan dia. Nggak tahu kenapa dia tuh jadi kayaknya nggak terima ya. Dengan saya harusnya kan bangga ya, anak itu bisa mandiri. Tapi nggak tahu mama saya kenapa kayak nggak terima. Jadi dari situ masalah, akhirnya saya mundur sendiri. Dia nggak terima dia merasa tuh nggak terima gara-gara yang tadi kamu bilang, pabrik itu. Iya. Cikal bakal dia nggak terima itu kayaknya itu. Karena dari sejak saya bangun pabrik tersebut, itu terjadi banyak masalah. Itu tahun konflik 2010, 11 sampai ke atas. Padahal kamu nikah tahun 2007. Alright, saya mau tanya mundur lagi tahun 2007 ya. Saya dengar nih, bukan dari buku cuma saya ada feeling juga demikian, tapi saya dengar dari orang lain bahwa katanya ibu tuh nggak pernah merestui pernikahan kamu. Oh salah. Kalau saya menikah itu direstui, orang tua saya hadir, semua keluarga yang paling lengkap itu di pernikahan saya. Saya direstuin menikah 2007. Jadi berjalannya waktu, ya fine-fine aja, nggak masalah. Nah sejak bangun pabrik, saya pinjem tempat tinggal rumah yang kecil itu, diperkarain bayar uang sewa lah, apa segala macem. Itu mulai terjadi masalah. Jadi bukan karena suami kamu, tapi karena pabrik itu? Karena pabrik menurut saya. Ketika kamu kecil nih, atau growing up remaja dan lain sebagainya itu, apakah hal uang, topik uang itu menjadi satu topik yang sensitif di keluarga kamu? Tidak. Buat saya tidak. Nggak ada? Karena saya paling tidak tahu apa-apa tentang mama papa saya, uangnya berapa, tanahnya ada di mana, paling cuek. Kenapa saya diemin dari papa meninggal aja, saya diemin sampai 2021 baru saya laporin. Karena saya udah nggak mau tahu. Saya bilang, saya ceritakan cuma nama suami saya. Saya bilang, ya nggak apa-apa selama mereka menikmatin, tapi nggak usah terlalu berlebihan atau gimana. Emang papa mama yang cari. Tapi jangan sampai keterlaluan yang gimana-gimana memalsukan atau apa, ada tindakan yang tidak enak di saya, ya saya akan fight. Seperti itu aja, Bu. Jadi tidak ada isu uang, tapi karena pabrik, saya lagi pikir psikologinya itu loh. Apa sih terjadi, kenapa seorang, menurut kamu ya, klaim kamu bahwa seorang ibu jadi merasa mungkin tidak happy kalau kamu sukses. Itu kan berarti ada some kind of psychology there. Yang saya trying to dig ya. Kamu bilang katanya nggak ada masalah sebelumnya juga. Saya tidak ada masalah keuangan. Tidak ada masalah dengan suami kamu juga? Alright, jadi setelah kamu pabrik itu bilang, kamu udah balikin uangnya dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Maksudnya hubungan kamu tambah renggang? Jadi tambah renggang. Bahkan dengan papa kamu juga renggang? Iya, papa saya memang, ya udah kita putus hubungan. Ya udah. Siapa ngomong gitu? Papa. Loh, kan itu isu di mama kan, berarti papa ikut. Ya, papa kan sama mama bareng. Kalau mama ngomong apa kan papa ikut. Pada saat itu kejadiannya seperti itu. Itu 2010 pas papa ngomong 2011. 2011 itu terjadi konflik terus. Sama papa juga. Akhirnya kena ke papa. Papa kan ya tidur serumah, tidur seranjang, serumah. Ya pasti yang nggak terlibat jadi ikutan juga kan. Seperti itu. Jadi karena hubungan tersebut tidak begitu nyaman, akhirnya pas papa kamu sakit, kamu nggak dikasih tahu? Saya nggak dikasih tahu. Sampai akhirnya udah parah sekali. Jadi setelah udah agak lebih parah, baru saya tahu dari keluarga saya, dari kakak sepupu saya itu telepon saya. Jadi cousin saya ngomong, papa lu udah sakit parah, lu kapan mau jenguk? Ya nggak masalah, saya jenguk. Selama berapa tahun itu? Tadi 2010, 2011 sampai papa meninggal 2013 ya? Berarti benar kan tadi? Iya, 2012 akhir. Jadi kita setahunan lebih itu. Jadi pas papa bilang udah kita putus hubungan itu, artinya kamu sama ibu orang tua kamu sama sekali tidak ada hubungan. Jadi cuma satu orang itu tadi kamu bilang saudara sepupu kamu tadi itu. Kakak adik kamu gimana hubungan sama kamu? Enggak, mereka kan ngikutin apa kata mama papa, karena kan mereka hidup dari papa mama, nggak mungkin. Tapi mereka, kamu ada deket sama mereka nggak? Pas kamu dulu sebelum nikah dan lain sebagainya? Ya layaknya kakak adik aja, bercanda-bercanda ya ada. Cuman ya nggak terlalu, sejak itu ya renggang. Basically kamu sedih di ekskomunikasi dari seluruh isi keluarga kamu sejak kasus pabrik itu. Iya. Jadi cikal bakal itu ya mungkin beliau yang melihat uang di atas segala-galanya, Bu.
ngelihat anak mandiri kan harusnya kita jadi orang tua senang. Toh saya juga seorang ibu. Anak saya sukses, saya senang. Bisnis kamu tidak ada kompetisi dengan bisnisnya papa mama? Oh, enggak. Nggak ada sama Nggak sekali? ada. Tidak ada hubungan. Masih bingung sih di sananya Di soalnya. luar jalur. Papa, mama saya kan ekspedisi. Saya kan di oli. Oh, oke. Jadi luar nggak ada hubungannya. Nggak ada. Alright, jadi ketika papa kamu meninggal, gimana feeling kamu? Walaupun kamu sudah dibilang putus hubungan, kamu udah sedih atau bagaimana? Ya pada saat papa saya meninggal ya saya paling saya ya terpukul. Ya orang yang saya sayang itu udah nggak ada. Itu aja. Dan dia sakit kan saya nggak bisa jaga rawat karena kok situasi ya. Itu aja. Kamu sekarang ya melihat situasi kebalik nih ya, udah lewat berapa tahun, papa kamu tadi bilang kamu rasanya nyesel ya, 12 tahun. tidak ini ya. Ada rasa nggak sih kayak ini, aduh, maybe I should have done things differently, harus kerja satu hal yang berbeda, biar saya sama papa kamu nggak, pas momen terakhir tuh masih bisa ada banyak waktu, ada nggak feeling kayak penyesalan gitu? Ya penyesalan pasti ada. Ada ya? Ada lah. Nggak mungkin nggak. Tapi ya udah harus dijalanin ya. Papa kamu pas kamu, kan dia belum meninggal pas kamu jenguk dia ya? Belum. Masih. Masih. Dia ada nggak sih kata-kata kamu, kata-kata terakhirnya dia? Artis kamu contohnya, kamu sama mama harus akur atau sama kakak adik harus akur. Ada nggak sih hal demikian dikatakan? Kayaknya enggak ya. Nggak ada. Nggak dikasih begitu ya. Gitu Bapak, jangan nggak ada ya. Karena kayak dihalangin juga sih sebenarnya nggak dikasih kita ngobrol berdua enggak. Gitu. Kayak ada yang ngehalangin aja untuk ngomong itu ada yang dihalangin. Orang Chinese suka itu percaya kata-kata ciong. Saya nggak tahu ini apa ada ciong sama mama kamu dari kecil. Nggak tahu ya kalau dari show sih kayaknya enggak ya. Kalau dari show ya, kayaknya macan sama kerbau enggak ya kayaknya. Kemacan. Iya. Macan sama kerbau kayaknya enggak ya. Gitu ya. I mean it's just unfortunate ya karena kan ibu dan anak mestinya, terutama peran perempuan loh, mestinya kan yang justru dekat, yang bisa saling bantu ya. Ya pas saya baca berita ini sih memang sangat disayangkan aja sih. Iya, betul. Karena mereka bilang, kamu betul nggak pengen orang tahu karena aib. Ibu juga mau sama kemarin. Bilang dia betul nggak pengen kayak begini karena juga ada aib. Gitu loh. Tapi dia bilang, kamu masuk ke media kamu dulu. Jadi gini, harus saya luruskan. Saya tuh tidak pernah ikut podcast atau konferensi pers atau interview. Ini yang pertama kali saya tuh sama Bu Grace podcast. Saya itu media itu hanya memberitakan kalau nggak salah awalnya itu tentang ada perkara ibu dan anak. Tapi itu berita berimbang. Bukannya berita yang saya mojokin mama saya atau kayak fakta. Iya, fakta realita yang ada itu kita maksudnya ya supaya berita ini tidak kemana-mana. Tujuannya tuh seperti itu awalnya. Tapi mama saya tuh dan tim lawyernya nggak tahu ya kenapa jadi kayaknya kok disajin fakta berita yang misalnya kayak gini, faktanya kan ini masalah pidana, pemalsuan tanda tangan. Kok jadi ke harta warisan dan lain-lain, kan saya juga jadi bingung. Tapi setelah keluar berita itu, langsung podcast, langsung breaking news, dan lain-lain. Ya sebenarnya dia yang ngeberitain. Tapi siapa sih yang manggilin reporternya awal itu siapa? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang reporter muncul di kamu punya kasus kan? Kamu manggil reporternya nggak? Oh, jadi orang tuh datang dari mana? Kan kalau di pengadilan ada aja berita mah. Diberitain. Oh, jadi kan, itu bukan orang, nggak ada pihak siapapun yang manggil? Tidak. Jadi orang tiba-tiba aja di sana? Jadi ya kan emang di sana ada reporter. Setahu saya sih di sana banyak reporter di pengadilan tersebut ya. Jadi saya nggak mau ngapain Bu, saya juga malu atuh semua reporter saya panggilin, saya juga nggak kenal. Saya nggak tahu, soal saya dengar tapi klaimnya adalah kamu yang panggil reporternya. Oh nggak ada, saya nggak panggil. Sekarang nih ya dengan kasus kayak begini kan sangat tidak enak dan tidak nyaman ya. Betul. Buat semua pihak loh Fanny ya. Betul. Dan saya rasa ibu juga ada umurnya udah 60 lebih kalau nggak salah. 63 ya. Ya pasti dia juga bisa bayangin sebagai seorang ibu umur kayak begitu juga bisa stres kayak begitu loh. Saya tanya kamu sekali lagi, maksudnya tidak ada satupun cara di luar sidang ini yang bisa kalian find the solution, apa harus ke media atau ke pengadilan gitu? Saya juga bingung ya Bu kalau ditanya begitu. Kayak kamu bisa nggak tanya ke kakak kamu, ke adik kamu, mereka nggak bisa ngomongin mama kamu gitu loh. Kayaknya saudara semua udah ngomongin. Even your brother sister. Om saya udah ngomong. Tapi dia bilang omnya katanya juga belain kamu, katanya ada yang bilang gitu-gitu. Apa katanya ada tante siapa, saya lupa siapa namanya gitu. Kalau saya dari pihak saya bilang ngebelain saya. Kalau dari dia pihak beliau belain beliau. Jadi saya bingung. Nah, adik kakak kamu maksudnya nggak bisa kamu ngomong? Kalau kakak adik saya kayaknya udah apa kata mama saya ya.
Jadi saya juga bingung That's my point. ngomongnya. Maksudnya kamu kenapa nggak coba dulu gitu loh? Oh, dari sayanya Iya. pribadi. Because right now kamu udah nggak bisa pakai tante, om, saudara sepupu. Ini udah nggak bisa dibanding orang keluarga kayak begitu. Iya. Hukum udah pasti bikin jadi tambah Belum ngaco. tambah, Kamu langsung ngomong hati ke hati kepada adik kamu, so nggak bisa bilang, mama, saya cuma mau kayak kamu ngomong sehari ini Iya. loh. Kan saya ngerti apa posisi. Saya cuma gini-gini loh. Saya mau gini-gini doang aja. Saya bukan mau gini-gini loh. Maksudnya, maksudnya nggak bisa kasih some kind of rational pengertian gitu. Biar nggak usah sampai, Ya kalau ada kesempatan sih boleh juga sih, Bu. nggak ada kesempatan. Kamu mau telepon mereka. Nah, saya juga belum kepikir telepon langsung sih, Bu, sebenarnya. Kadang-kadang gini, sorry to say, kadang-kadang ada satu kayak begini, satu pihak tuh harusnya gengsinya harus dihilangin Hilang. dulu. Ya, betul. Soalnya yang kita pengen adalah kalian tuh jangan sampai, Iya. I honestly don't want you to see your mother go to jail. I think you'll regret it loh, Iya, to be betul. honest. You know what I mean, right, Pan? I don't know, my hope betulnya, tim saya sudah tanya, apa yang kamu inginkan dari hasil dari proses hukum ini? Right, kamu bilang kan mau jujuran kan? Ya kan? Kalau saya lebih banyak nggak mau proses hukum, saya mau kamu dulu proses hukum bisa betulin nggak usah sampai proses hukum itu loh. Bisa sebenarnya, Bu. Bisa, Saya pasti. berharap. Tapi kenapa mesti udah sampai pengadilan, Bu? Kalau sekarang kita ngomong sekarang ya, kalau pengadilan kan pasti ada putusan. Ya, tapi kamu tahu pemutusannya kan? Kalau dia bersalah dia masuk penjara loh. Itu poin saya. Iya, betul. Tapi ya kita kemarin om saya sempat ngomong ya, tapi dianya begitu ya udah malahan dia makin podcast orang suruh minggu tenang malahan dia podcast. Kan kita bingung jadinya. Dia hari Minggu nggak kesini loh ya? Bukan podcast saya loh ini. Oh ya? bukan. Iya, iya. Dari Ya, ibu oke, tuh yang sampai- kedua. Oke. Podcastnya ada lagi. Oke. Jadi kata saya kok terlalu banyak podcast ya. Jadi kamu merasa dia lagi main victim mentality? Ya, itu yang saya rasa. Jadi kalau diomongin juga kayaknya terlalu banyak. Pura-puraan. Saya takut juga, Bu, kalau ngomong. Ntar dipelintir ke sini, pelintir ke sana, saya bingung, Bu. Apapun yang terjadi pengadilan hari itu, apapun pemutusannya nanti, kamu bisa nggak sih satu hari melihat kamu dan keluarga kamu bisa rekonsiliasi? Atau udah pasti no way? Saya berharap seperti itu. Siapa Kasih. yang mau keluarga itu pecah, kasihan papa saya. Saya berharap baik-baik aja semua. Tapi saya juga mau bertanya, kenapa tanda tangan saya dipalsuin? Itu aja. Kalau misalnya dia itu pada saat itu ngomong ke kakak saya, DM lewat Instagram pun bisa kalau susah menghubungi saya ya. Kenapa nggak minta di situ? Lewat om saya. Kok toh kakak saya tahu nomor telepon saya, kok masih berhubungan kok. Terjadi pemalsuan itu kita masih hubungan loh, Bu. Bukan yang nggak berhubungan loh. Kenapa dia nggak ngehubungin saya? Itu tandanya apa? Dari situ kan kita bisa lihat. Intention. Makanya kan saya dibohongin terus. Oke, Van. Ya udah kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi ya tadi saya ngomong ya, kalau bisa kamu find a way somehow. Ya, saya berharap yang terbaik juga. Ya. Oke, thank you, Fanny, for Oke. sharing your story ya. Thank you.